Shalom, perkenalkan nama saya Ana Kusumaningrum dengan NIM 60703324000048. Di sini saya akan mendemonstrasikan tugas besar yang telah saya kerjakan. Di sini saya mendapat master data pelanggan. Sebelumnya saya menggunakan database DB_laundry. Nah, ini untuk si tabel pelanggannya. Kemudian saya juga mendapat transaksi pembelian bahan baku. Ini untuk tabel transaksi pembelian bahan bakunya. Saya juga membuat laporan belanja item terbanyak yang dibeli untuk pembelian bahan bakunya. Dan langsung lanjut ke kodenya. Di sini untuk koneksi, di sini seperti biasa ada localhost sebagai host, kemudian root sebagai user, kemudian di sini ada pass, kemudian ini untuk menghubungkan ke database laundry-nya. Nah, kalau misalnya nanti error, dia itu akan muncul seperti ini, koneksi gagal Besti. Ini untuk kode koneksinya. Kemudian lanjut ke modul pelanggan. Di sini itu ada logic hapus. Logic hapus ini fungsinya untuk menghapus pelanggan berdasarkan si ID pelanggannya. Kalau misalnya nanti datanya berhasil dihapus, dia itu akan muncul pesan data pelanggan berhasil dihapus. Nah, kalau misalnya dia nggak berhasil dihapus, dia akan muncul pesan gagal hapus. Data ini lagi dipakai di transaksi order. Nah, untuk si logic simpan ini, si if iset ini dia itu untuk mengecek apakah sudah tersimpan atau belum. Nah, untuk variabel ID ini untuk menampung data si ID pelanggan. Variabel nama untuk menampung data nama, kemudian variabel alamat untuk menampung data alamat, kemudian telepon juga untuk menampung data nomor telepon. Nah, ini itu untuk si edit modenya. Kemudian di sini untuk si edit ini dia itu untuk mengupdate data berdasarkan si ID-nya juga. Nah, tapi si ID-nya ini tidak berubah. Kemudian untuk ini cek ID duplikat ini dia itu kalau misalnya sudah ada ID-nya dia bakal muncul ID pelanggan sudah ada. Kalau misalnya belum ada dia itu bakal insert data baru. Kemudian di sini untuk si view untuk tampilan-tampilannya. Di sini menggunakan Bootstrap. Dan juga ini untuk header-headernya. Di sini saya menggunakan bantuan AI Gemini untuk memperbagus lagi tampilannya. Dengan prompt buatkan tampilan untuk tabel pelanggan dengan kode yang sudah saya berikan tanpa mengubah struktur apapun menggunakan PHP native. Lanjut untuk modul pembelian, di sini tidak jauh berbeda dengan modul pelanggan. Di sini itu ada variabel halaman untuk si halamannya, kemudian ada logic hapus, yaitu untuk menghapus pembelian berdasarkan si ID pembeliannya. Kemudian kalau misalnya si data pembelian ini berhasil dihapus, dia akan muncul pesan data pembelian dihapus. Nah, kalau misalnya datanya gagal dihapus, dia akan muncul pesan gagal hapus dan nanti bakal muncul pesan error. Untuk logic simpannya juga sama seperti yang modul pelanggan, dia menggunakan if iset ini untuk mengecek apakah sudah disimpan atau belum. Kemudian untuk si variabel ID pembelian itu untuk menampung data ID pembelian, variabel TGL untuk menampung data si TGL pembelian ini, variabel nama untuk menampung data nama pembelian, variabel JML untuk menampung data JML pembelian, variabel ID karyawan untuk menampung data ID karyawan, variabel ID perlengkapan untuk menampung data si ID perlengkapannya.
Nah, kemudian ini menggunakan insert into. Nah, kalau misalnya dia nanti berhasil, datanya dia itu akan muncul pembelian berhasil disimpan. Kalau misalnya nanti tidak berhasil, dia akan muncul gagal simpan, kemudian muncul pesan error. Nah, untuk si form tambah ini, dia itu untuk mengenerate si eh, ID otomatis ini. Kemudian ini untuk bootstrapnya sama header-headernya. Ini untuk view tabel datanya. Nah, di sini itu ada query join tabel. Ini tuh biar si nama barang dan karyawannya tuh muncul. Itu pakai select nama karyawan, nama perlengkapan dari tabel pembelian bahan baku, terus join karyawan pada ID karyawan sama dengan ID karyawan, left join perlengkapan pada ID perlengkapan sama dengan ID perlengkapan, order by untuk mengelompokkan berdasarkan tanggal pembelian, DSC itu untuk menampilkan dari yang terbesar ke terkecil. Nah, kemudian ini bootstrapnya, saya tampilan ini saya menggunakan bantuan dari AI Gemini dengan prompt buatkan tampilan untuk modul pembelian untuk tabel pembelian bahan baku dengan menggunakan kode yang sudah saya kirim tanpa mengubah struktur apapun menggunakan PHP natif. Nah, seperti ini kodenya. Kemudian lanjut untuk laporan pembelian, di sini ada variabel bulan pilih sama variabel tahun pilih itu untuk memilih bulan dan tahun. Kalau misalnya kita belum memasukkan bulan dan tahunnya, maka dia akan otomatis pakai bulan dan tahun yang sekarang. Nah, ini nama bulan ini dia itu untuk menampilin teks bulan biar nanti itu nggak pakai angka kayak nggak pakai 01, 02, 03, tapi nanti dia bakal pakai Januari, Februari, Maret, April, dan seterusnya. Nah, ini itu untuk query-nya, dia itu select nama perlengkapan, itu dia ngambil nama perlengkapan, ini jumlah pembelian, dia itu untuk total jumlah belinya, S total quality, atau kita Y. Terus di sini sum lagi jumlah pembelian dikali harga satuan S total biaya, dia itu nanti untuk si total biaya barangnya dari tabel pembelian bahan baku. Terus join dengan tabel perlengkapan pada ID perlengkapan sama dengan ID perlengkapan. ID perlengkapan di pembelian bahan baku sama dengan di tabel ID perlengkapan di tabel perlengkapan. Vermont sama year ini dia itu untuk ngefilter bulan dan tahunnya. Group by itu untuk mengelompokkan berdasarkan ID perlengkapan, kemudian order by totalnya itu diurutkan dari yang terbesar ke terkecil karena ini menggunakan DSC. Nah, ini tuh if variabel R underscore recap ini itu untuk mengecek errornya. Jadi kalau misalnya nanti si ada yang nama kolomnya tuh salah, dia itu nanti bakal langsung ketahuan. Nah, ini untuk buat grafik dan summary-nya. Kemudian ini untuk bootstrap dan kayak header-headernya juga. Saya juga ini menggunakan bantuan dari Gemini untuk memperbagus lagi tampilannya dengan menggunakan prompt buatkan saya eh, tab buatkan saya laporan pembelian bahan baku atau laporan belanja dari tabel pembelian bahan baku
menggunakan PHP natif seperti itu, tanpa mengubah kode dan struktur yang sudah saya buat. Seperti itu. Kemudian ini untuk tampilannya. Yang pertama ini kita ke tampilan pelanggan dulu. Di sini ada ID pelanggan, nama pelanggan, kontak atau nomor telepon, ada alamat, dan juga ada aksi. Aksinya itu ada ubah dan hapus. Nah, di sini bisa dilihat. Kita coba tambah baru, tambah pelanggan. Ini tuh sih ID pelanggannya tuh udah otomatis. Kemudian di sini kita tuan nama, misalnya namanya Nana, nomor teleponnya 0807 deh. Alamatnya Jalan Merauke. Nah, kalau misalnya berhasil, dia bakal muncul pesan pelanggan baru berhasil join. Terus kita klik OK. Nah, kita cek di sini. Nah, di sini ada yang tadi kita buat. Kemudian kalau misalnya kita mau hapus, misalnya ada yang salah nih, atau kayak nomor teleponnya dia ganti, kita bisa edit di sini. Ini udah otomatis. Nah, kita mau ganti nomor teleponnya 08. Ini sudah. Nah, kita simpen. Kalau misalnya berhasil, dia bakal muncul pesan data pelanggan berhasil diupdate. Nah, ini terupdate ya. Kemudian kalau misalnya ini udah nggak jadi pelanggan di kita lagi, kita mau hapus, itu juga bisa. Tinggal klik delete, nanti bakal ada muncul pesan yakin mau hapus data pelanggan Nana. Oke, kalau yakin. Terus ini bakal, kalau misalnya berhasil, bakal muncul data pelanggan berhasil dihapus. Kemudian, sekarang transaksinya, aku memilih transaksi pembelian bahan baku. Di sini tuh ada nomornya, ada ID pembelian bahan bakunya, ada tanggalnya, ada itemnya apa aja, KTY atau quality, PC, terus ada aksi. Aksinya tuh cuma delete aja, karena nggak bisa ditambah. Nggak bisa diedit maksudku. Nah, kita mau input baru. Ini tuh ID pembeliannya sudah otomatis, terus tanggalnya, aku mau tanggal 28, jumlahnya misalnya aku mau 5. Nah, ini contohnya aku eh, mau pemutih, terus perlengkapannya tuh ini ada pemutih, terus yang pegang tuh mau Rara, simpan. Nah, kalau berhasil tuh bakal muncul pembelian berhasil disimpan. Nah, ini sudah muncul di paling atas. Kok misalnya ini mau dihapus, bisa. Tinggal pencet hapus. Oke, nih kalau berhasil data pembelian dihapus. Oke, ini untuk tampilannya. Kemudian laporannya aku laporan belanja. Nah, di sini ini karena tadi aku belum ubah, jadi dia otomatis pakai tanggal bulan sama tahun yang sekarang. Sekarang kan Januari 2026. Jadi ini otomatis gitu. Harus diubah dulu. Ini aku mau ubah Januari 2025. Cat filter. Nah, di sini item terbanyak dibeli itu ada stiker label. Untuk total pengeluarannya di bulan Januari ini sebesar 482.000. Nah, ini untuk si diagramnya. Ini untuk rincian pembeliannya. Nih, stiker label paling banyak. Dia belinya soalnya 100, total biayanya 75.000. Ada juga rincian pembelian yang lain kayak karet ikat, plastik packing, pemutih, deterjen cair, jamur sepatu, air wangi, pelicin, softener, dan parfum. Kalau misalnya mau lihat yang Desember juga bisa. Desember ternyata nggak ada ya, nggak ada beli apa-apa. Februari juga nggak ada, berarti Januari saja. Seperti itu. Atau Desember 2024? Oh iya, tidak ada. Cuma Januari.
Baik, mungkin sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Eh, Terima kasih.